Baik, selamat siang Bapak Ibu di calon mitra industri program MSIB. Ya, Selamat siang, Mas. ya. Selamat siang. Terima kasih ini atas kehadirannya dalam pemberitahuan yang relatif singkat ya, mohon maaf. Ini nanti Iya, kita nggak apa-apa. masih menunggu ya beberapa kita karena kemarin yang konfirmasi hadir itu sekitar 100 berapa mungkin masih akan join di jam 13 sesuai jadwal. Oke, kita mulai 1 menit lagi ya. Sambil menunggu. Kemarin yang konfirmasi hadir ada sekitar 113. Baik, ini semoga suara saya terdengar dengan cukup jelas ya. Saya terdengar cukup jelas ya. Mohon maaf Iya, ini saya terdengar, Pak. ya, baru di lokasi kampus Merdeka Fair di UNY. Jadi mungkin apakah ada suara di background, ada suara baru ngomong, ada nggak? Kedengaran nggak? Ada ya, ada suara masuk ya. Ya, semoga ini cukup jelas. Baik, saya matikan dulu musiknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Baik, senang sekali siang hari ini akhirnya kita bisa bertemu dalam program sosialisasi program MSIB untuk tahun 2023 ini. Ini sekarang sudah bulan Oktober, ini 2023 sudah tinggal menghitung bulan aja ya, menghitung. Nah, ini saya tahu ini dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini ini sebetulnya sudah mengisi formulir untuk meeting dengan MSIB sejak bulan, mungkin ada yang sejak bulan Juni, Juli, ada yang bukan Agustus gitu ya. Nah, ini dalam kesempatan ini saya mohon maaf ya karena memang untuk di bulan-bulan itu kemarin kami fokus untuk jalannya program MSIB angkatan ketiga itu yang kemarin itu akhirnya berjalan dari mulai akhir Agustus ya sudah kita mulai begitu. Nah ini semoga Bapak Ibu semuanya masih bersemangat ya untuk bisa memahami atau mengetahui tentang pasti program Kampus Merdeka ini dan harapannya nanti di akhir pertemuan kita pada siang hari ini nanti Bapak Ibu semua ada keinginan untuk bekerja sama dengan kami dalam program MSIB gitu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deka Isnadi. Saya sekarang sebagai wakil kepala program magang dan studi independen bersertifikat. Nah, ini nanti kita acaranya sampai jam 2.
Sini nanti awalnya saya akan ada pemaparan sedikit, kemudian kita lanjut untuk diskusi. Tapi nanti kalau memang diskusi ini tidak bisa menjawab semua pertanyaan atau koordinasi, nanti silahkan menghubungi saya atau nanti tim saya itu untuk bisa mengatur meeting one on one atau di lain kesempatan atau lewat WhatsApp atau lewat telepon, itu nanti bisa diagendakan gitu ya. Ini tadi saya dapat notifikasi kalau internet saya unstable. Semoga bisa cukup jelas. Biar suaranya masuk. Baik, langsung saja kita mulai. Saya ada sedikit pemaparan tentang program Kampus Merdeka. Iya, sudah cukup terlihat ya PowerPoint saya. Ya, program MSIB Kampus Merdeka ini adalah salah dua dari program Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya. Jadi sasaran dari program ini terutama adalah mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di bawah koordinasi Kemendikbud Ristek, yaitu ada lebih dari 4.000 perguruan tinggi di sini. Nah, latar belakangnya apa sih? Jelas ini Bapak Ibu di sini pasti lebih paham daripada saya bahwa dalam waktu berapa tahun ini kita sudah mengalami banyak sekali perubahan ya, terutama didorong oleh kemajuan teknologi. Ini banyak sekali yang berubah dalam waktu 10 tahun ini mungkin dibandingkan dengan 100 tahun sebelumnya. Kemudian juga ada perubahan dari bidang sosial budaya, dari sisi generasi pun juga yang sekarang ini mahasiswa ini kan lulusan 2000 ke atas ya, 2000 ke atas ya. Jadi adik-adik ini sekarang, dulu itu lahir itu sudah ada internet dibandingkan saya dulu yang generasi X. Jadi ada perubahan perilaku, perubahan budaya kerja, dan juga kita harus menyiapkan adik-adik mahasiswa itu untuk lebih lebih aware, lebih concern dengan isu-isu environment. Dan perubahan-perubahan yang sangat cepat ini kami dari bidang pendidikan itu berusaha untuk beradaptasi dan berubah juga. Tapi kami yakin bahwa Bapak Ibu yang memang di dunia industri, dunia usaha dan dunia industri itu pasti lebih cepat ini beradaptasi karena memang tuntutan dari persaingan bisnis gitu. Sehingga Mas Menteri itu membuat program ini supaya untuk mempercepat ini perubahan, sehingga nanti lulusan perguruan tinggi ini nanti setahun 2 tahun lagi ini lebih relevan secara keahliannya dengan dunia yang akan berubah di 2 tahun atau 3 tahun lagi gitu. Ya, apa sih Kampus Merdeka itu? Pada intinya, program Kampus Merdeka itu adalah mahasiswa diberikan hak untuk belajar di luar kampus selama 2 semester dan juga belajar di prodi lain itu selama 1 semester. Nah, untuk perguruan tinggi, program ini juga akan membantu pencapaian IKU atau indikator kinerja utama dari perguruan tinggi. Jadi para rektor ini setiap tahunnya dinilai oleh Kemendikbud untuk capaian IKU-nya. Nah, ini ada sedikit video, mungkin semoga koneksi internet saya cukup bagus sehingga videonya bisa berjalan dengan baik. Tapi saya kayaknya tadi belum share sound ya. Maaf. Share lagi. Bagi kami adalah sebuah prestise yang luar biasa dalam rangka mempersiapkan generasi muda Indonesia, khususnya para mahasiswa. Nah, lakukan di sini sehingga mereka akan merasakan experiencing
ID kegiatan gitu ya. Nah, kemudian nanti ada juga tentang memulai kegiatannya apa aja, proses sebelum onboardingnya. Seru banget ya. Hai media, selamat datang di Alpha Media X Kampus Merdeka Batch 2. Pada magang kali ini ada banyak banget ilmu dan pengalaman yang aku dapat, mulai dari survei, berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengetahui kondisi perekonomian masyarakat di masa pandemi. Kesan-kesan aku sama magang di sini tuh bener-bener keren banget, dari semua, dari timnya, teman-temannya, office-nya juga keren banget. Dan satu kata buat MSIB sih, terima kasih untuk udah membuka kesempatan buat kita semua. Bukan hanya mendapatkan insight dan pengalaman terkait perbankan, saya juga mendapatkan ilmu terkait bagaimana BRI memberdayakan UMKM dan masyarakat desa terkait digitalisasi pada era saat ini. Kami menerapkan program magang dengan mengaplikasikan proses strategik di Santing. Basically, kesan pertama saya itu so refreshing. Dari kampus sangat mensupport dan kami sangat senang sekali karena banyak mahasiswa kami yang berhasil lolos di seleksi magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Dari masalahnya yang pertama itu adalah sistem monitoring dan kontrol suatu produksi berbasis konvensional. Mahasiswa Indonesia magang dan studi independen bersertifikat berkolaborasi dengan 400 perusahaan dan organisasi mitra. Silakan kamu segera daftar di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ya, itu tadi sedikit ya dokumentasi dari program magang dan studi independen. Jadi kalau secara di program Kampus Merdeka sendiri, program MSIB adalah salah dua dari 8 program yang ada di Kampus Merdeka. Di sini saya tampilkan ini bahwa di tahun 2002 sendiri, ini kami program MSIB ini berkat kerjasama dengan mitra-mitra industri yang sudah menyediakan tempat magang dan program magang yang berkualitas. Itu kita kemarin berhasil di tahun ini dalam 2 angkatan itu menyerap 54.000 mahasiswa program magang dan studi independen. Nah, bedanya program magang atau studi independen ini apa? Kalau program magang itu memang sudah jelas ya, mahasiswa bekerja sebagai pegawai magang di perusahaan mengerjakan proyek-proyek yang untuk mengejar kepentingan bisnis atau kepentingan dari organisasi tersebut, kepentingan bisnis. Nah, kalau studi independen ini apa? Kalau studi independen ini mahasiswa itu belajar selama 1 semester di lembaga yang menyediakan. Oke. Mohon maaf, tolong di Ya. Oke. Nah, kalau studi independen ini adalah untuk lembaga yang menyediakan program kursus ya atau pembelajaran selama 1 semester untuk mahasiswa. Contohnya itu kemarin untuk studi independen adalah dari Apple Academy, dari Apple itu melatih mahasiswa untuk menjadi seorang programmer. Kemudian Microsoft, kemudian Google Bangkit juga menyediakan kurikulum untuk mahasiswa belajar selama 1 semester di situ. Nah, untuk program kampus mengajar ini apa? Program kampus mengajar adalah mengirimkan mahasiswa untuk mengajar di daerah 3T untuk meningkatkan literasi numerik SD dan SMP. Kemudian kalau WMK atau Wirausaha Merdeka adalah program untuk mahasiswa yang memang setelah lulus ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian ada namanya praktisi mengajar, ini kebalikannya magang, itu Bapak Ibu, para praktisi, para ahli itu bisa kembali ke kampus untuk mengajar di 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah boleh. Kemudian PMN itu pertukaran mahasiswa merdeka di dalam negeri, kemudian ISMA adalah pertukaran mahasiswa
ke kampus lain di luar negeri selama 1 semester saja. Itu program-programnya. Nah, untuk di MSIB sendiri, ini berkat dukungan dari kerjasama dari mitra-mitra industri, itu kita di Angkatan 1 di tahun 2021 itu bisa menyerap hampir 13.000, kemudian di Angkatan kedua di awal tahun ini hampir 25.000, kemudian yang sekarang baru berjalan ini ada hampir 28.000 mahasiswa yang terserap dalam program magang dan studi independen. Nah, di tahun Angkatan 4 di tahun 2023 ini minta bantuannya Bapak Ibu untuk bisa menyediakan lebih banyak lagi tempat-tempat untuk mahasiswa melakukan magang dan studi independen. Dan kita harapannya juga meningkat di tahun 2023 itu bisa menyerap 76.000 mahasiswa dalam 1 tahun atau sekitar 38.000 mahasiswa dalam 1 kali angkatan. Dan di sini sudah kita lihat walaupun jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini di bawah Kemendikbudristek itu ada lebih dari 4.000, itu ternyata baru 1.800 yang berhasil kita serap ini di sini, dan harapannya nanti juga program ini lebih membuka kesempatan lagi untuk mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia gitu. Dan jumlah mitranya sendiri dari angkatan 1 sampai angkatan ketiga sudah hampir 500. Ya. Nah, karena memang jumlah mahasiswanya itu cukup melimpah ya, jadi dari 65.000 itu sebetulnya yang mendaftar melalui platform kami itu sangat banyak, hampir lebih dari 200.000 mahasiswa, sehingga nanti mitra-mitra yang bergabung dalam program MSIB ini kami beri kesempatan untuk memilih atau menseleksi mahasiswa-mahasiswa yang paling sesuai untuk program magang atau studi independen di tempatnya masing-masing, sehingga dari survei kita itu 2/3 mitra merasa puas dan 1/4-nya itu merasa sangat puas dengan kualitas mahasiswanya. Ini dari survei kita yang di angkatan pertama. Nah, apa sih yang kita pahami di sini? Yang kita pahami sebetulnya adalah bahwa sering ya Bapak Ibu mendengar lulusan perguruan tinggi itu adanya gap antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja, atau lulusan perguruan tinggi belum siap kerja, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau digali lebih lanjut lagi, itu apa iya ya, lulusan perguruan tinggi itu harus siap kerja dimanapun dia bekerja atau ditempatkan. Ya itu kan ya nyaris impossible ya, karena memang yang kita pahami dari satu industri yang sama saja ya, sama-sama mungkin produksi air mineral gitu ya, sama-sama produksi air mineral itu menggunakan teknologi yang berbeda. Ada yang menggunakan teknologi dari Cina, ada yang menggunakan teknologi dari Jepang, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Secara perlengkapan peralatan pun berbeda, belum lagi way of work, cara kerjanya mereka juga berbeda. Belum lagi culture atau budaya kerjanya juga berbeda. Nah, di sini harapannya nanti dengan kerjasama dengan mitra industri, dunia usaha dan dunia industri ini nanti akan memperkecil gapnya dengan memperkenalkan ini loh teknologi, peralatan, perlengkapan, metode yang kita gunakan di perusahaan atau di tempat kami. Kemudian kami way of work-nya, culture-nya juga seperti ini. Kalau misalnya saya itu orangnya serius ya, nggak suka teliti dan lain-lain, nggak mungkin saya merekrut tim orang-orang yang suka bercanda atau tidak serius itu ya. Tapi juga ada orang-orang yang fleksibel, suka bercanda, santai, itu juga dibutuhkan juga untuk pos-pos tertentu di situ. Jadi di sini harapannya nanti memperkecil gap antara dunia industri dan dunia usaha. Dan yang kita pahami juga banyak perusahaan-perusahaan itu yang memiliki sistem training atau knowledge management system ya, yang bisa di-share ke adik-adik mahasiswa, sehingga nanti harapannya ketika merekrut fresh graduate itu tidak perlu mentraining sampai 6 bulan apa 1 tahun, mungkin cuma 1 bulan aja udah ready, mahasiswa sudah langsung produktif. Kemudian yang ketiga, ini jelas juga dapat meningkatkan employer branding dari mitra-mitra ya. Karena sebagai contohnya saya lulusan perguruan tinggi di Jogja, saya nggak tahu nih, ternyata banyak sekali
perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Tangerang, daerah Jakarta yang belum pernah saya dengar sama sekali, karena saya di daerah taunya perusahaan-perusahaan yang jualan langsung ke masyarakat taunya, misalnya Pertamina, Mandiri, Indofood dan lain-lain. Dan kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu itu tidak dikenal oleh talent-talent terbaik, lulusan perguruan tinggi, yang tidak kita inginkan adalah lulusan terbaik dari perguruan tinggi ini nanti mereka bercita-cita bekerja di perusahaan kompetitor kita gitu ya. Jangan sampai ini. Nah, ini silahkan Bapak Ibu untuk mengenalkan perusahaan Bapak Ibu, ini visinya, misinya, culture-nya, sehingga menarik orang-orang yang sesuai sehingga nanti rekrutmen pun bisa berjalan lebih efektif. Jelas untuk tujuan jangka panjangnya kita untuk meningkatkan employability. Kemudian, nah sebetulnya Kak program magang itu kan sudah ada ya sejak zaman dulu, juga namanya magang juga ada gitu. Ngapain ini dibikin lagi? Nah, apa sih bedanya program magang di MSIB dengan program-program yang dulu mungkin sering terjadi? Itu setelah kita melakukan research, itu banyak mahasiswa itu biasanya kan, boleh nggak saya magang di perusahaan? Boleh silahkan gitu ya. Nanti kalau ada kerjaan dikerjain, kalau nggak ada ya tunggu aja gitu ya. Dan ini mungkin bukan di perusahaan Bapak Ibu, tapi kami mendapatkan dari riset ke mahasiswa, mereka biasanya nggak tahu harus ngapain ini selama magang gitu ya. Kemudian secara waktu juga sangat sulit karena mahasiswa juga harus kuliah, dan waktu luangnya itu adalah hanya di liburan antar semester yang hanya 1 sampai 2 bulan. Yang berakibatnya akhirnya skillnya tidak bisa dikembangkan, dan mahasiswa pun nyari tempat magang hanya di sekitar ke tempat kampus mereka belajar saja, karena mereka tetap harus kuliah dan lain-lain. Sehingga dari pihak pemberi magang pun merasa ini aku terima anak magang kok malah lebih banyak repotnya daripada manfaatnya ya gitu ya. Seperti itu. Jadi udah kita ajarin itu 1-2 bulan udah mulai bisa, udah selesai program magangnya. Mereka belum sempat membantu atau memberikan kontribusi ke perusahaan gitu. Nah, ini kenapa kita membuat 4 kriteria yang kita sebut program magang yang berkualitas. Itu yang pertama, itu harus ada real project yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi nanti Bapak Ibu dalam mengikuti program MSc pertama kali adalah untuk submit proposal magang atau studi independen dulu. Semakin urgensinya proyek yang dikerjakan mahasiswa ini semakin tinggi, itu kami semakin senang. Ya, maksud urgensi tinggi itu apa? Proyeknya itu kalau sampai berhasil, itu akan memberikan kontribusi sangat baik untuk kepentingan bisnis dari perusahaan. Kalau proyeknya itu gagal juga sebaliknya. Sehingga nanti dari mitra, dunia industri akan menyediakan para mentor-mentor yang berpengalaman dan ahli di bidangnya itu untuk memastikan nih mahasiswa-mahasiswa ini bisa mengerjakan proyek ini dengan baik dan tujuannya atau target-targetnya tercapai. Nah, di sini ada proses mentorship ini, harapannya di situ akan ada pertukaran ilmu ya di situ ya dari para mentor yang ahli dan berpengalaman ini, karena memang mahasiswa tujuan utamanya tugas utamanya adalah untuk belajar, walaupun juga mempunyai tugas juga untuk bekerja sebagai pegawai magang. Itu. Yang ketiga itu semua kegiatan yang ada selama program magang dan studi independen itu nanti akan kami konversi menjadi 20 SKS, sehingga mahasiswa ini nanti nggak nyambi kuliah selama program magang. Jadi kalau misal dikasih tugas gitu, nggak ada tuh bilang maaf Pak saya baru ada kuliah atau baru ujian gitu ya. Silahkan nanti diberikan tugas-tugas yang menantang, yang bisa membuat mahasiswa ini belajar lebih banyak. Kemudian yang keempat, ini jelas nanti akan ada pengakuan ya dari mitra kepada mahasiswa, sehingga nanti lulusan perguruan tinggi itu nggak ada lagi yang fresh graduate tidak berpengalaman gitu ya. Nah, ini sedikit adalah project based learning canvas yang kita adopsi nanti untuk menjadi kisi-kisi dari proposal yang Bapak Ibu nanti akan ajukan. Jadi nanti dalam mengajukan proposal magang atau studi independen, nanti kami akan meminta beberapa data atau mengisi, Bapak Ibu akan mengisi beberapa data, misalnya
nanti project urgensinya seperti apa, seberapa penting ini project ini, kemudian target-target projectnya apa, lingkup kerjanya, timelinenya jelas ya, 1 semester 4-5 bulan. Kemudian timelinenya jelas, kemudian resource-nya apa-apa yang perlu dibutuhkan. Kemudian learner pun siapa yang bisa mengikuti proyek di tempat Bapak Ibu ini bisa ditentukan. Saya butuhnya untuk mengerjakan proyek ini mahasiswa dari misalnya teknik elektronika atau teknik mesin, boleh seperti itu. Tapi kalau semua jurusan juga boleh itu. Oke, kemudian yang penting yang akan kita tanyakan adalah learning outcome. Ini harus di-state dengan jelas ya dari Pak Mitra, bahwa mahasiswa kalau magang di tempat saya sebagai seorang content creator misalnya ya, nanti dia pasti akan mempelajari kemampuan editing videonya mungkin menjadi level 4 gitu ya. Kemampuan dia fotografi, kemampuan dia melakukan copywriting itu jelas akan meningkat menjadi level 6 gitu misalnya, seperti itu. Nah, learning outcome itu bisa berupa hard skill maupun soft skill. Ini harus di-state dengan jelas. Dan ini nanti akan menjadi dasar untuk menilai apakah mahasiswa ini selama program magangnya itu nilainya berapa, itu berdasarkan dari learning outcome yang sudah declare di awal. Misalnya mahasiswa magang sebagai seorang programmer, nanti learning outcome-nya adalah dia akan mampu menguasai pemrograman berbasis Java, kemudian Android, dan lain-lain. Atau kalau dia harus berinteraksi dengan pihak lain, maka mungkin akan muncul jiwa kepemimpinan gitu. Kemudian dia harus presentasi setiap minggunya ke direksi, berarti nanti akan ada kemampuan komunikasi, kemampuan presentasi, itu boleh dimasukkan semua. Jadi nanti jelas itu nanti akan dinilai. Gitu. Kemudian kami juga akan meminta apa saja sih kira-kira kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa selama 1 semester. Karena mulai dari proses onboarding, kemudian bagaimana mereka memahami project framework-nya, mereka diminta untuk membuat perencanaan, kemudian mereka untuk bisa mengerjakan proyek itu harus menguasai skill-skill tertentu, mereka nanti harus belajarnya dari mana, caranya seperti apa, kemudian nanti sampai akhir di situ agar memastikan bahwa mahasiswa nanti selama program MSIP ini bukannya memang main-main ya, tapi benar-benar mereka di situ bekerja, belajar untuk mendapatkan learning outcome yang sudah di-state di awal tadi, sehingga nanti bisa terkumpul jumlah kegiatan mahasiswa selama 1 semester itu bisa lebih dari 560 jam kegiatan gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengkonversi menjadi 20 SKS mata kuliah. Nah, ini untuk timeline-nya di MSIP 2023, ini pendaftaran dan pengajuan proposal mitra ini sudah kita buka. Jadi silahkan nanti login ke akunnya masing-masing di mitra.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id gitu. Di situ nanti saya akan tunjukkan sekilas untuk websitenya. Kemudian nanti akan ada proses review antara tanggal 1 November sampai bulan awal Desember. Ini proses review, apakah proposal magangnya yang disubmit oleh Bapak Ibu semua ini sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharapkan oleh Kemendikbud nanti. Dan itu dari hasil review nanti akan kita rekomendasikan ke Pak Dirjen untuk Pak ini adalah daftar mitra-mitra dan proposalnya itu sudah sesuai dengan kriteria yang kita harapkan untuk di-approve. Dan kemudian dipublikasikan mungkin secara berkala ya, bertahap gitu ya, mulai dari 1 November. Tapi setelah proses review itu masih ada waktu sekitar hampir 1 bulan untuk mempublikasikan lowongan magang dan studi independen kepada mahasiswa, dan mahasiswa bisa melakukan apply. Kenapa kita buka lebih awal? Ini karena memang mahasiswa harus menyediakan beberapa dokumen seperti surat rekomendasi, surat izin dari perguruan tingginya,
kemudian ada surat pertanggungjawaban mutlak dan lain-lain, itu harus diupload ke platform dulu, makanya kita buka lebih awal, nanti sehingga pas pada saat lowongan Bapak Ibu itu dipublish, mereka secara persyaratan itu sudah eligible dan sudah boleh untuk mengikuti program Kampus Merdeka. Kemudian di awal Januari nanti kita akan ada namanya survei kebinekaan dan untuk mahasiswa. Sehingga nanti pada saat tanggal 8 Januari itu mahasiswa yang sudah diterima di program MSIB ini sudah fix, sehingga nanti selama bulan Januari nanti akan kita proses dokumen-dokumen administrasi, karena ini kita menggunakan program dari pemerintah dan menggunakan anggaran dari negara atau APBN. Ini memang proses administrasinya cukup detail gitu ya, sehingga kita bulan Januari ini sebelum program dimulai tanggal 10 Februari itu semua proses administrasi segera bisa kita selesaikan, dari surat keputusan SK mahasiswa, surat tugas mahasiswa, SK mitra, kemudian sampai kalau masih ada perjanjian kerjasama, letter of banyak beberapa administrasi yang perlu kami persiapkan, gitu, sehingga program bisa berjalan di bulan Februari. Nah, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kami untuk mendukung program MSIB ini, karena ini program ini cukup baru ya, baru kita jalankan tahun 2021, kita banyak melakukan sosialisasi, banyak melakukan edukasi, bagaimana mahasiswa itu bisa sukses dalam program MSIB ini, bagaimana mereka mengantisipasi berbagai macam tantangan, itu kita banyak sekali program-programnya. Karena memang stakeholder kita selain mitra, mahasiswa itu juga perguruan tinggi yang akan memberikan izin kepada mahasiswanya atau anak-anaknya itu untuk belajar di luar kampus selama 1 semester. Gitu. Mungkin ini hanya sebagian saja ya, mohon maaf, ini karena kita hampir 500 perusahaan yang sudah bergabung dalam program ini. Semoga nanti perusahaan Bapak Ibu yang belum pernah bergabung menjadi mitra bisa menjadi mitra kita di tahun 2023. Iya, begitu. Mungkin sekilas pemaparan dari saya. Nanti setelah ini saya akan sekilas bukakan tentang platform kita, platform Kampus Merdeka. Ya, nanti Bapak Ibu yang belum membuat akun, saya kira hampir semuanya sudah ya, nanti silakan daftar sebagai mitra. Kemudian nanti silahkan login di akunnya masing-masing. Kemudian kami di sini ada soal sering ditanya atau FAQ. Di sini kita cukup detail dan cukup lengkap kontennya di sini. Di sini kita ada berbagai macam topik, yaitu yang mungkin yang relevan di sini adalah selain registrasi akun adalah pengajuan proposal di sini. Di sini ada beberapa ketentuan sudah diupdate ini. Dan ya, nanti kami juga ada contoh proposal yang bisa menjadi acuan. Data-data apa saja sih yang diharapkan dari tim review untuk melihat apakah program magang dan studi independen ini yang diajukan itu sudah sesuai dengan harapannya. Ini kemudian ada step by step-nya, silakan diikuti saja kalau misalnya bingung untuk mengisi berbagai macam informasi di sini. Ada step by step-nya. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan nanti kita buka untuk diskusi. Oke. Sinyal saya.
videonya tadi macet-macet ya, mungkin karena sinyal saya juga yang kurang baik, jadi nanti bisa kita kirimkan ya untuk filenya videonya tadi atau kasih linknya untuk videonya tadi. Itu. Oke, untuk di sini sudah ada rekan kerja saya. Di sini ada Mas J atau Mas Jihad Wafda menjawab beberapa tadi di komen. Kemudian ada Mas Theo dari tim partnership program MSIB. Oke, mungkin silakan kalau mau diskusi langsung dari yang sudah angkat tangan. Ini ada Mas Rahmat Wirasena, silakan Mas Rahmat. Selamat siang Pak Deka, terima kasih Pak waktunya. Saya kemarin sempat bingung ya, tapi sekarang udah cukup clear Pak. Tinggal perihal ini loh Pak, perihal kan kalau studi independen kan di ujungnya harus ada sertifikat kompetensi ya Pak. Sertifikat kompetensinya ini apakah BNSP kah atau mungkin apa gitu istilahnya yang menurut dari MSIB ini yang layak lah istilahnya. Kan kita juga sebagai LSP juga, tapi kan kita belum punya skema untuk beberapa materi yang ada di studi independen. Jadi pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, masalah nominal subsidinya Pak, itu bisa saya dapat informasinya di mana Pak? Mungkin seperti itu Pak. Ada 2 pertanyaan, jadi sertifikat kompetensi dan nominal subsidinya apakah based on RAB yang diajukan atau mungkin udah ada ketentuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Rahmat ya. Mas Rahmat tadi dari mana? Oh maaf Pak, saya dari Getty Pak, LPK Getty. LPK Getty ya, baik. Jadi lebih mengarah ke program studi independen ya. Studi independen, Oke, betul. benar. Jadi memang untuk sertifikasi itu kalau memang sudah sertifikasi yang sudah BNSP itu sangat bagus ya. Tapi yang kita maksud di sini bersertifikat ini adalah pengakuan ya, pengakuan bahwa mahasiswa itu benar-benar sudah pernah melakukan magang atau studi independen di perusahaan atau di mitra tertentu dan mereka sudah menguasai learning outcome tadi ya, skill-skill yang disebutkan tadi di situ. Kita sebutnya bersertifikat ini karena memang sertifikat itu belum tentu sudah BNSP ataupun yang sudah internasional ya. Tapi ada juga mitra-mitra kita yang memang menerbitkan sertifikasinya itu didaftarkan ke sertifikat kompetensi yang BNSP. Mau ada juga mitra kita yang sampai sertifikasinya internasional ya. Ke internasional itu ada, tapi memang belum kita wajibkan atau tidak kita wajibkan. Terutama untuk program magang ya, karena program magang cukup versatile ya, cukup banyak gitunya lingkupnya gitu, dan belum tentu semuanya sudah ada sertifikasinya. Jadi kalau sertifikat dari LPK tidak diperbolehkan ya Pak? Iya, enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Baik. Iya, boleh. Ya nomor 2 Pak sekalian. Oh ya, untuk anggaran ya. Ini sekalian untuk semuanya ya. Tadi saya memang belum menyampaikan untuk anggarannya, tidak saya tulis gitu ya. Karena memang untuk informasi anggaran ini cukup sensitif gitu ya, sehingga saya memang kalau belum ada juknis yang sudah disahkan itu saya memang belum menyampaikan secara tertulis, tapi secara verbal saya akan sampaikan gitu ya. Jadi untuk program magang ini di tahun 2023 program magang ya, program magang ini ada 1 pos anggaran yang boleh diajukan oleh mitra MSIB, calon mitra MSIB yang boleh diajukan, boleh juga tidak mengajukan gitu ya. Tidak mengajukan, yaitu adalah bantuan biaya hidup untuk mahasiswa yang ikut program magang. Itu boleh diajukan. Ini hanya 1 itu saja. Kemudian nilainya berapa? Itu nilainya 2,8 juta per mahasiswa per bulan. Iya, selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu boleh diajukan itu untuk magang onsite. Kemudian yang kedua itu sebetulnya tidak perlu diajukan, tapi ini sudah melekat ke mahasiswa peserta magang. Itu adalah biaya mobilisasi.
Jadi Bapak Ibu yang menyediakan program magang ingin merekrut mahasiswa-mahasiswa dari beda provinsi bahkan sampai yang jauh-jauh ya, itu nanti tenang saja, nggak perlu berpikir 2, 3 kali, 4 kali, karena tiket perjalanan antar provinsi nanti akan dibelikan oleh kementerian, sehingga program ini bisa diakses oleh mahasiswa dari manapun yang di Indonesia ya. Ini kita ingin memberikan keadilan akses ya, keadilan akses kepada seluruh mahasiswa. Jadi satu kali tiket pulang pergi dari provinsi domisili kampusnya ke provinsi domisili tempat magangnya, hanya port to port saja untuk transportasi di dalam provinsinya memang tidak bisa ditanggung, hanya port to port. Itu untuk program magang, hanya bisa mengajukan satu pos anggaran saja itu. Tapi kalau tidak mengajukan juga kami berterima kasih, berarti nanti anggarannya bisa digunakan untuk menyerap lebih banyak mahasiswa lagi. Kemudian untuk studi independen ini juga hanya satu pos anggaran saja yang boleh diajukan oleh calon mitra studi independen, yaitu adalah biaya pendidikan atau biaya kursus ya untuk mahasiswa selama 1 semester gitu ya. Jadi misalnya nanti dari mitra menyediakan kuota, kami ada kuota untuk mahasiswa belajar di tempat kami jumlahnya 100 orang gitu, berarti untuk biaya kursusnya itu misalnya untuk 1 semester 2 juta atau 3 juta atau 10 juta, silakan diajukan saja, nanti dikalikan jumlah pesertanya gitu. Itu untuk studi independen, dan untuk studi independen itu tidak ada anggaran untuk mobilisasi mahasiswa. Jadi semua mahasiswa yang peserta MS studi independen itu mengikuti program studi independen secara online. Jadi harapannya nanti kita memang memilih mitra-mitra studi independen ini yang sudah memiliki sistem learning management system yang sudah cukup, yang ada ya, ada LMS-nya. Walaupun tetap nanti akan kita tanya, tetap akan kita minta mentornya itu. Nah untuk mentor di magang itu 1 mentor itu maksimal mendampingi 10 mahasiswa. Untuk di SI atau studi independen itu 1 mitra bisa mendampingi 25 mahasiswa. Nah mentor itu fungsinya apa? Mentor itu fungsinya tadi ya untuk melatih kalau mahasiswa itu ada apa-apa ya, ada dari LMS ada yang belum paham, ada yang mau didiskusikan, pas mereka mengerjakan proyeknya itu ada yang mentok dan lain-lain, juga untuk menggantikan fungsi dari Bapak Ibu dosen, itu pertama memberikan nilai. Ini tugasnya mentor itu akan memberikan nilai di platform Kampus Merdeka. Yang kedua mendampingi tadi, dan harapannya karena ini jumlahnya ribuan mahasiswa ya, itu 1% atau berapa persen gitu ya, itu mesti ada namanya drama ya. Jadi harapannya ada yang putus cinta, ada yang ada masalah keluarga, jangan sampai ini menjadi mereka sudah 1 tahun 1 semester ikut program ini, akhirnya nilainya keluarnya E karena nggak pernah datang, nggak pernah berangkat, nggak pernah masuk, itu pada akhirnya nggak lulus gitu ya. Itu harapan kami seperti itu. Untuk program untuk mentor itu tetap harus didaftarkan di platform untuk memberikan nilai. Ya, gitu untuk anggaran, semoga cukup jelas ya. Gitu. Terima kasih Pak Deka. Iya, mungkin saya langsung ke Mbak Agnes dulu sebelum kembali ke di chat ya. Oke, terima kasih Pak. Saya Agnes dari PT SIA Pacific. Saya ingin bertanya Pak, tadi mengenai jadwalnya kan ada review proposal sampai tanggal 9 Desember. Tapi pembukaan pendaftaran mahasiswa itu 15 November sampai 31 Desember. Artinya apakah pembukaan dari mitra-mitra ini dilakukannya tidak serentak ya Pak berarti? Iya, benar Pak. Oh, jadi semuanya. Jadi nanti setiap pekan kita akan ada namanya rapat pleno ya, rapat pleno dengan Pak Dirjen. Ini review itu nanti prosesnya akan dibaca dari proposal yang disubmit, kemudian ada wawancara ya untuk mengkonfirmasi beberapa dari nanti Bapak Ibu silakan persiapan aja untuk diwawancarai oleh tim review independen kami itu.
Dan misalnya dalam di awal November sudah banyak nih mitra yang mengajukan proposal dan sudah direview. Kalau misalnya sudah di-approve, nanti akan langsung kami publish gitu. Oke baik Pak, Ya. terima kasih. Terima kasih Mbak Agnes. Silahkan dari Mbak Rona. Terima kasih kesempatannya sebelumnya. Oh Mas Rona ya. Iya. Oke, jadi gini, ini pertama kali sih perusahaan kami ingin bermitra dengan MSIB ini. Ada 2 pertanyaan sih Pak sebelumnya. Jadi yang pertama terkait jumlah mahasiswanya, di situ tertulis untuk jumlah mahasiswa yang program magang itu minimal 50 mahasiswa. Tapi kalau misalkan nanti dari kita mengajukannya kurang dari 50 mahasiswa, ataupun nanti ketika kita mengadakan rekrutmen tapi yang sesuai dengan kriteria kita kurang dari 50 itu seperti apa? Terus yang kedua terkait proposal. Jadi setelah saya lihat proposal di webnya itu kalau nggak salah itu satu perusahaan itu bisa mengajukan lebih dari 1 proposal. Apakah itu saya ingin konfirmasi apakah itu benar atau tidak. Soalnya kalau saya lihat terutama di sistem kerjanya atau tipe kerjanya itu ada yang offline, online, ada yang hybrid kayak gitu. Jadi apakah nanti dalam satu proposal itu apakah satu jenis sistem kerja online, offline maupun hybrid, atau bisa dicampur juga kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rona. Yang pertama untuk jumlah kurang dari 50 itu boleh, tapi tidak meminta pendanaan ya, atau tidak meminta anggaran, karena memang ini menjadi workload kami yang paling besar itu adalah di masalah keuangan ya. Masalah keuangan itu menjadi, karena ini keuangan negara itu sangat-sangat detail. Kalau misalnya mitra hanya mengajukan mahasiswanya 10, 20, 15 gitu, atau bahkan cuma 3 atau 4, itu kami khawatirnya nanti proses administrasinya akan sangat menumpuk banyak sekali, sehingga nanti juga akan mempengaruhi kecepatan atau ketepatan waktu untuk pencairan dananya. Jadi kami di sini meminta untuk yang mengajukan penganggaran itu bisa lebih dari 50. Kalau bisa kurang dari 50, silahkan tidak perlu mengajukan penganggaran, karena proses administrasinya dengan nilainya itu sebenarnya keribetannya itu tidak sebanding begitu. Kemudian kalau misalnya targetnya 50, ternyata pada realitasnya yang mendaftar hanya sedikit atau yang sesuai itu kurang, itu tidak apa-apa Pak. Jadi itu kami masih dapat bisa memahami gitu, dan kami usahakan untuk bisa diajukan untuk penganggarannya, tapi diusahakan lebih dari 50. Begitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah tentang program mengajukan berapa proposal. Satu mitra mengajukan 1 proposal saja. Jadi 1 proposal itu strukturnya nanti ada nama proposal gitu ya. Misalnya proposal magang di PTA. Kemudian setelah nama proposal itu nanti bawahnya adalah activity atau project. Nah ini project itu bisa banyak. Misalnya project pertama di perusahaan itu misalnya yang pertama proyeknya adalah meningkatkan brand awareness dari perusahaan. Proyek kedua itu misalnya digitalisasi dokumen HR. Ketiga ini misalnya proyeknya adalah untuk misalnya pembuatan aplikasi Android. Ada 3 proyek di situ boleh diajukan dalam 1 proposal. Kemudian masing-masing proyek itu bawahnya nanti akan ada namanya posisi atau jabatan. Tadi kalau misalnya tadi peningkatan proyek yang meningkatkan brand awareness, kemudian posisinya satu ada content creator, kedua ada social manager ya admin, kemudian ada videographer, itu silakan. Dan nanti mahasiswa melamar ke posisinya itu tadi. Gitu. Jadi kami harapkan sih satu mitra mengajukan 1 proposal saja. Gitu. Ada lagi tadi pertanyaannya belum dijawab ya? Terkait sampai saya mati. Ya, terkait itu Pak, untuk 1 program tadi apakah bisa untuk lebih dari 1 jenis atau sistem kerja? Misalkan kayak dalam 1 program nggak bisa. Ada yang online, ada yang hybrid gitu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Dan ini kita ada arahan untuk diprioritaskan yang luring atau onsite. Baik,
Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, silakan Mbak Alza. Semoga pertanyaannya beda. Silakan Mbak Alza. Iya, Mas Alza. apa saya laki-laki Pak? Sorry. Iya, saya open cam ya. Bentar. Selamat siang nih Pak Deka, salam kenal ya. Jadi perkenalkan saya Alza dari I5. Sebenarnya kami itu sudah pernah mendaftar Pak di batch ketiga, tapi memang belum rezeki lah untuk lolos. Kemarin kita sempat mengajukan studi independen sih Pak, independen. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih ke ini sih Pak, ke apa ya, tips and tricks atau mungkin sebenarnya faktor apa sih Pak yang bisa membuat proposal kita tuh gagal atau fail gitu atau ditolak, atau mungkin dari topik yang kita ajukan atau mungkin dari segi pendanaannya, itu boleh kasih tahu nggak Pak ya, kira-kira apa sih Pak faktor yang menyebabkan proposal setiap perusahaan itu ditolak seperti itu, umumnya aja Pak secara general. Sekian Pak, mungkin itu aja saja yang saya tanyakan. Baik Mas Hasan, terima kasih ya sudah mendaftar kemarin di angkatan ketiga ya. Oke, jadi ini rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. Kalau mau bilang siapa-siapa nanti bilang ini rahasia dulu gitu. Ini tapi rahasia loh gitu kalau mau bilang gitu. Ya, jadi nanti di dalam proposal itu nanti akan kita lihat ya di review ya oleh tim review. Yang dilihat review itu tadi yang pertama adalah learning outcome. Kemudian dan learning outcome ini nanti biasanya yang saya tahu ya itu ditanyakan oleh dari tim review ini bagaimana cara mengukur bahwa mahasiswa ini sudah menguasai learning outcome yang ditulis dalam proposal itu gitu ya. Misalnya nanti anak ini kalau magang di sini atau studi independen nanti mengembangkan jiwa kepemimpinan atau soft skill jiwa kepemimpinan. Nanti mengukurnya bagaimana dan bagaimana nanti memastikan mahasiswa ini benar-benar mendapatkan learning outcome yang sudah di-declare di proposal itu. Misalnya nanti dia akan mempunyai kemampuan untuk membuat aplikasi Android gitu ya. Terus nanti menilainya bagaimana cara menilainya? Cara mengaksesnya gimana dan bagaimana cara memastikan. Kemudian kita juga akan melihat siapa sih mentor-mentor yang ditugaskan untuk mendampingi mahasiswa gitu ya. Apakah mentor itu memang sesuai dengan kriteria dan mempunyai keahlian. Itu kalau di 2023 kita harapkan para mentor ini memang benar-benar pegawai atau pekerja tetap atau karyawan di tempat magang ya, yang memang project owner ya dari yang dikerjakan oleh mahasiswa, sehingga sebetulnya kalau kinerja mahasiswa itu bagus itu juga akan mendukung capaian KPI dari si mentor gitu ya. Jadi mentor ada kepentingannya dalam dia mendidik atau mendampingi mahasiswa. Itu sedikit ya diantaranya itu. Kemudian kegiatannya apa saja itu kalau semakin detail semakin bagus gitu ya. Kemudian untuk studi independen hampir sama seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan menanyakan mahasiswa ini nanti kalau selama mengikuti program studi independen nanti dikasih tugas mandiri atau proyek-proyek yang realnya itu seperti apa gitu ya. Karena kita kan memang acuannya adalah project based learning, walaupun dia mungkin belajar tentang tadi ya, belajar tentang blockchain ya, teknologi blockchain itu dikasih teorinya, dikasih ilmunya, tapi nanti kita harapannya ada project realnya, contohnya penerapan teknologi blockchain untuk copywriting musik di Indonesia gitu ya, misalnya seperti itu. Itu berarti nanti mahasiswa itu nggak cuma belajar, tapi juga memberikan kontribusi ke masyarakat atau ke komunitas tertentu ya, di sini komunitas musisi. Seperti itu sih, itu yang yang saya tahu untuk ditanyakan. Kemudian untuk mentor sendiri, untuk studi independen juga harus dibuktikan juga keahliannya, karena memang kalau di studi independen biasanya mentor-mentornya adalah dari tenaga lepas ya biasanya, seperti itu. Itu juga akan kita tanyakan. Nah, apakah, dan ini mungkin sedikit pemberitahuan ya, jadi mungkin programnya sudah sesuai kriteria, tapi ada kemungkinan tetap tidak bisa menjadi mitra. Karena apa? Karena
anggaran yang sudah disediakan itu sudah mencapai cap. Itu ada kemungkinan seperti itu juga. Jadi kalau pernah kita hitung, karena ini ada platformnya ya, itu kita selalu tahu ini jumlah proposal yang di-submit jumlahnya udah berapa. Kemudian karena di situ ada komponen penganggarannya, kita juga bisa dari sistem itu langsung keluar nih total anggaran yang diajukan. Itu kalau sebenarnya kalau kita setujui semua, itu bisa sampai 4,5 triliun dulu waktu di MSIP 2 itu. Jadi ini mohon maaf karena kita memang di situ ada anggaran memang sudah disediakan, tapi itu tetap ada batasnya ya, tetap ada batasnya. Jadi ada kemungkinan itu pada saat mengajukan itu sebetulnya anggarannya sudah mencapai cap gitu. Itu sih penjelasan mungkin dari saya. Oke, izin menanggapi ya Pak ya. Ya. Izin menanggapi. Berarti apakah semakin cepat kita submit proposal, apakah kemungkinan diterima bakal besar Pak? Atau seperti apa Pak kira-kira? Ya, enggak sih Mas, enggak seperti itu. Kemungkinan untuk di awal-awal mungkin akan kita beberapa mitra akan kita approve dulu ya, mungkin oleh Pak Dirjen di approve. Itu kalau biasanya dari pengalaman saya ini yang biasanya di awal itu memang yang secara program sudah sesuai dengan kriteria, kemudian tidak mengajukan anggaran, itu biasanya cepat gitu untuk di-approve gitu. Tidak mengajukan anggaran gitu. Itu biasanya cepat untuk di-approve. Tapi kalau memang mengajukan anggaran ternyata memang sampai batas waktu itu ternyata yang hasil reviewnya itu yang sesuai kriteria itu kalau di total itu ternyata lebih tinggi dari cap batas anggaran, itu ada kemungkinan dua, kita akan melakukan negosiasi. Itu yang kedua, ya memang kita prioritaskan di batch berikutnya, seperti itu sih. Ya. Oke, siap Pak. Lalu terakhir Pak, kalau untuk topiknya sendiri sebenarnya kemarin kalau nggak salah di batch ketiga tuh saya sempat baca nih, fokusnya kan pengen di teknologi ya Pak, kayak programming segala macam. Nah, apakah di batch 4 ini bisa beragam nih Pak topiknya Pak? Semisal di bidang engineering atau mungkin di bidang lain-lainnya mungkin. Untuk prioritasnya adalah untuk studi dependent ya, ini ya, khusus untuk studi dependent. Iya, betul Pak. Itu kita memang fokusnya untuk mengejar gap kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Ini instruksi dari Presiden Pak Jokowi, kita ada kebutuhan untuk SDM ya ahli di bidang teknologi informasi kan ada berapa 15 juta kalau nggak salah ya, ada 15 juta, kita baru punya 6 juta. Nanti kita harus mengejar gapnya 9 juta gitu. Jadi fokusnya akan program-program yang bisa mendidik atau mencetak tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Itu seperti itu tadi, seperti artificial intelligence, blockchain, kemudian microservice, artificial intelligence sudah saya bilang ya tadi, pemrograman dan lain-lain. Bahkan sampai ke mungkin infrastruktur untuk server cloud computing dan lain-lain. Itu untuk studi dependent fokusnya prioritasnya di sana. Oke. Terima Siap kasih Pak, sudah jelas Pak. Alza. Ya, sama-sama Pak, sudah jelas, terima kasih kembali. Ya. Oke, kontak dari Bapak Ibu semua kemarin dapat undangan untuk pertemuan ini kan melalui email ya Bapak Ibu ya, benar ya? Iya betul. Mendapatkan email ya. Ini karena kita sudah jam 2, ini mohon maaf ini sebetulnya saya masih ingin untuk berdiskusi, tapi ini waktunya sudah habis. Saya ini akan menuliskan nomor kontak saya di chat. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, nanti bisa langsung ke WhatsApp ke nomor saya di sini. Dan kemudian untuk materi yang saya sampaikan tadi nanti akan di-email lagi ke Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tadi misalnya ada yang kelewat.
gitu. Jadi untuk mungkin karena ini mungkin yang sering menjadi perhatian itu adalah masalah anggaran. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk program magang itu boleh mengajukan satu pos anggaran, yaitu bantuan biaya hidup untuk mahasiswa. Dan itu anggaran itu nanti akan langsung dikirimkan ke mahasiswa peserta magang, yaitu 2,8 juta per mahasiswa per bulan selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Gitu ya. Dan ini langsung ke rekening mahasiswa, jadi tidak usah takut Bapak Ibu perusahaan penyedia magang nanti tidak akan diaudit oleh BPK ya. Kami ya nanti akan diaudit itu kalau sampai ada, karena tidak menerima anggaran dari negara. Kemudian tadi plus mobilisasi untuk mahasiswa magang, nanti tiket perjalanan akan disediakan oleh Kemendikbud. Itu berupa tiket ya, bukan berupa uang, berupa tiket antar provinsi, port to port 1 kali PP. Kemudian untuk program studi dependen itu anggaran yang boleh diajukan itu adalah tuition fee atau biaya kursus atau biaya pendidikan selama 1 semester. Yang nanti dibuktikan bahwa harga itu harga wajar itu dengan screenshot publish rate yang ada di website masing-masing. Gitu. Baik, mohon maaf tidak bisa semuanya bisa saya jawab persatu karena sudah jam 2. Nanti silahkan menghubungi saya atau nah itu Mas Jihad sudah men-share di chat. Ada tim kita untuk tim akuisisi mitra, itu ada Pak Ali Imron, ada Pak Bayu, ada Pak Radian, kemudian ada Pak Widi. Di situ nanti silahkan untuk menjadwalkan pertemuan atau hanya bertanya lewat chat atau telepon juga tidak apa-apa. Itu ya, sudah dicatat semuanya yang di kolom chat. Iya, Muamalat Institut Bu Nur, emailnya kami sudah punya ya, nanti akan kita email. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Oke, kemudian. Oh ya, ini maksimal untuk program SI ya, maksimal 500. Benar. Jadi tanggal segitu tuh yang kemarin. Nah, untuk mahasiswa ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Nadira. Untuk mahasiswa, itu untuk mahasiswa dari S1 program akademik maupun dari program vokasi atau D3, D4 boleh ikut minimal semester 5 ya dari mahasiswanya. Minimal semester 5. Jadi kalau untuk mahasiswa semester 6, 7, 8 itu sangat-sangat bisa. Untuk SMK belum bisa karena ini program dari Kampus Merdeka, itu hanya untuk mahasiswa perguruan tinggi. Kalau untuk anak-anak SMK di Kemendikbud ada program lagi namanya SMK PK. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya tentang program untuk SMK, nanti hubungi saya, nanti saya berikan kontak person untuk teman saya yang ada di program SMK PK. Ini Pak Rahmat Wirasena mengajukan 2 proposal, 1 proposal ya bisa mengajukan proposal magang dan studi dependen bisa 1 persatu. Oke, mentornya tadi 1:10 ya, 1:25 untuk studi independen. Oke. Mungkin sudah cukup ya. Ada Mbak Tessa dari MTech. Penilaiannya cuma dilakukan 2 kali saja, yaitu di awal dan di akhir untuk mentornya.
Ada penilaian awal, kemudian ada penilaian akhir. Nah, penilaian akhir ini yang akan dikonversi menjadi 20 SKS. Oke, terima kasih Mas C. Di situ di kolom chat sudah sharing beberapa, bahkan ada Mitra Kit itu di sana. Silahkan Bapak Ibu download untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, senang sekali. Mohon maaf kalau belum semuanya bisa menjawab semua pertanyaan. Semoga lancar ya dalam semoga masih tertarik dengan program ini karena memang program ini kerja keras Bapak Ibu semua dalam menyediakan program magang, program studi independen ini sangat-sangat berarti untuk adik-adik mahasiswa kita supaya mereka dapat lebih sukses lagi menghadapi era yang tidak menentu di masa depan. Ya, terima kasih dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Deka. Ya. Iya, ini meetingnya kok nggak ada hostnya ya, ternyata. Masih ini nggak ada hostnya ya, bisa nutup untuk semuanya ya. Keluar masing-masing itu Pak. Iya, keluar masing-masing nih karena nggak ada hostnya nih. Saya lihat, saya cari. Oh, ini kali Silahkan. proposal ini. Jadi share sama panitia aja gitu, Pak. Iya, ini kalau nanti saya keluar ini nanti kalau ada yang nggak keluar ini ngerekam terus nih jadi. Iya betul. Nggak Nggak ada hostnya. nggak ada yang stop recordnya ya. Iya, ada stop. Hostnya melarikan diri ini. Wah, gawat itu. Gawat ini. Host yang tertukar ini. Pak Deka. Ya, silakan Mas Riki. Pak, boleh tanya dikit Pak? Mungkin udah tadi. Ya. Pak, kita kan apa namanya? Ada beberapa posisi nih. Khususnya kan kita di IT. Karena kan IT kan ke depannya siapa tahu bisa jadi karyawan juga ya ke depannya ya. Nah, itu untuk proposalnya emang khusus satu IT aja atau beberapa posisi nanti Pak langsung Mbak? Langsung bisa berapa posisi dalam satu proposal. Kalau kita ada 4 posisi gitu Pak, satu proposal aja nggak apa ya? Di-include. Iya, satu proposal aja. Oke, oke. Contoh tadi ada bisa di email ke kita nggak Pak? Ya, Contoh. nanti akan kita emailkan contoh proposalnya. Oke, oke. Siap. Thank you ya Pak. Iya. Pak Deka, itu emailnya harus di-list di situ ya, di kolom chat ya, yang mau dikirim. Enggak, kan kemarin dapat sudah kita email kan untuk undangan Iya, meeting ini. makanya bingung itu. Mungkin yang ganti email mungkin. Oke. Ya, ini kalau nggak ada admin ini nyetopnya gimana nih meetingnya ini? Wah, ini sudah datang ini host kita. Silahkan Mas host, Mas untuk di close dan di stop recordingnya ini.